Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP 4 Cipatat yang soleh dan soleha, selamat berjumpa kembali untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga, yaitu disiplin. Di bulan Ramadan ini melaksanakan saum itu ada aturannya, aturan waktu, aturan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang membatalkan. Kalau kita mengikuti aturan-aturan tersebut, maka insya Allah nilai puasanya akan tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah penerapan disiplin tersebut nanti di bulan-bulan berikutnya, di 11 bulan berikutnya, khususnya untuk seorang pelajar? Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas belajarnya, baik mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah ada jadwalnya, maupun melaksanakan atau mengirimkan tugas-tugas yang diberikan, baik itu tugas kelompok maupun tugas mandiri. Untuk tugas kelompok, di sana ada aturan-aturannya, baik itu batas waktunya, cara mengerjakannya, bentuk dari tugasnya, bentuk apa tugas tersebut. Ataupun tugas-tugas mandiri pun sama. Tiap-tiap guru mata pelajaran memberikan tugas masing-masing yang aturannya disesuaikan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing tersebut. Seandainya disiplin dalam melaksanakan tugas tersebut, maka akan mendapatkan nilai yang baik dari guru-guru tersebut. Kemudian selanjutnya untuk nomor 4, jujur. Dalam beribadah saum di bulan Ramadan atau ibadah di antara ibadah yang lainnya, beberapa ibadah hanya saumlah yang sesuai, yang harus jujur dalam beribadah, yaitu kita tidak bisa membuktikan apakah kita saum atau tidak, hanya kita dan Allah lah yang tahu. Nah, bagaimanakah kejujuran ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berikutnya, khususnya untuk seorang pelajar? Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok atau pribadi atau mandiri. Dalam tugas kelompok tidak hanya nempel namanya saja, tapi betul-betul mengerjakan. Itu artinya jujur. Kemudian tugas mandiri. Untuk tugas mandiri, bukan hanya menyalin hasil orang lain, tapi betul-betul dia mengerti dalam latihan-latihan tersebut, sehingga nantinya dalam ulangan harian ataupun ulangan tengah semester ataupun ulangan akhir semester ataupun ulangan kenaikan kelas, maka akan mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan nilai-nilai hariannya atau nilai-nilai tugas. Kemudian dalam mengerjakan soal-soal di Google Classroom atau di Google Form, itu pun hasil jawabannya hasil sendiri, bukan hasil orang lain, bukan orang lain yang mengerjakan. Itu adalah salah satu nilai kejujurannya. Maka kita akan mendapatkan nilai yang bagus dan merasa puas terhadap diri kita. Yang berikutnya, yang kelima, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba di sini di bulan Ramadan ini, kita jangan hanya merasa puas dengan hanya melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, tapi ikutilah ibadah-ibadah dengan ibadah-ibadah yang lain, misalnya dengan ibadah taraweh, tadarus,
mendengarkan ceramah-ceramah, baik itu di masjid ataupun di televisi-televisi, ataupun misalnya melalui HP, YouTube. Itu adalah salah satu kegiatan yang menambah pundi-pundi amal kita. Jadi kalau misalnya orang lain mengerjakan sesuatu ibadah yang baik, maka kita akan ingin mendapatkannya juga. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk seorang pelajar? Berlomba-lomba dalam melakukan atau melaksanakan menjawab tugas-tugas dari guru-guru. Berlomba-lomba di sini jangan hanya merasa puas dengan hanya ikut tes saja, nanti aja tes akhir. Sedangkan tugas-tugas yang sebelumnya, tugas kelompok ataupun tugas-tugas mandirinya tidak dikerjakan. Wah, cukup saja dengan KKM, berarti itu tidak ada jiwa perlombaan di sana. Jadi harus ada jiwa perlombaan. Kalau yang lain bisa, kita harus bisa. Kalau yang lain nilainya bagus, kita harus lebih bagus lagi. Itu ada sikap atau jiwa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keenam, menjaga diri. Di sini menjaga diri di sini adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saatnya lah di bulan Ramadan ini menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena akan merusak ibadah saum tersebut. Misalnya apa saja yang harus dihindarkan? Jaga pembicaraan, jaga telinga, jaga mata kita. Jangan digunakan mulut kita untuk perkataan yang tidak baik. Misalnya perkataan yang ada hubungannya dengan binatang. Telinga kita jangan digunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak baik. Kaki kita jangan dipergunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat-tempat tongkrongan di sana membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu dalam hal menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Kebut-kebutan di jalanan. Berikutnya, bagaimanakah penerapan di kehidupan sehari-hari dalam hal menjaga diri ini, khususnya sebagai seorang pelajar? Jagalah diri kita dari pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik, sehingga memberi pengaruh jelek dengan orang-orang yang terbiasa tidak mengerjakan tugas, dengan orang-orang yang tidak paham dengan pelajaran tersebut. Kemudian nongkrong-nongkrong tidak karuan, begadang tidak karuan, tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Berarti kalian sudah tidak bisa menjaga diri. Yang terakhir, belum ke yang terakhir, dalam hal menghindari menjaga diri, sikap-sikap yang harus dihindarkan. Makanya seorang muslim itu ada sebuah doa yang untuk menjaga diri tersebut, yang bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Di sana kita berlindung dari sikap-sikap yang sifat-sifat yang negatif. Di antaranya ada 8 sikap di sana yang harus kita hindari, yaitu sikap Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, sikap sedih. Hami itu di sana merupakan sikap bingung, wal hazan sedih. Jadi hami itu bingung, wal hazan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi di sana adalah lemah, kasal malas.
Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal buhal. Sana adalah sikap pengecut. Jubni itu pengecut, buhal itu kikir. Kemudian minna golabati wa qahri rijal, dari tekanan utang, min golabati wa qahri rijal, dan kesewenang-wenangan seseorang. Nah, untuk kalian khususnya mungkin hanya ditekankan dengan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, sikap malas, sikap lemah dan malas, kasal terutama ya. Kebanyakan di bulan Ramadan kalau kita tidak menghindari sikap malas, maka akan malas melakukan hal-hal yang positif. Keinginannya kalau tidak tidur ya main, ya, tidak melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Kemudian di kehidupan sehari-hari juga kalian akan malas mengerjakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh guru-guru tersebut. Jadi kebanyakan bukan tidak bisa, tetapi malas. Hindarilah sikap malas dari mulai sekarang. Yang terakhir, yang ketujuh adalah istiqomah. Istiqomah di sini kalau di bulan Ramadan, istiqomah melakukan hal-hal yang positif. Jadi saumnya itu istiqomah dengan yang tadi, niat ikhlas, sungguh-sungguh, disiplin, jujur, berlomba-lomba dalam kebaikan, menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu terus-menerus dilakukan tiap hari, dilatih dalam waktu 30 hari, insya Allah hasilnya akan tercermin, akan bisa diterapkan di bulan-bulan sesudah bulan Ramadan tersebut, di 11 bulan yang berikutnya. Insya Allah dalam sebagai seorang pelajar dalam melakukan kehidupan sehari-harinya, mencari ilmu, mengerjakan tugas tadi, insya Allah kalau istiqomah terus-menerus dilakukan akan mendapatkan hasil yang baik, nilai yang baik dari guru-guru kalian. Insya Allah nanti kalian akan mendapatkan hasilnya di akhir kebahagiaan, yaitu naik kelas ataupun lulus. Mungkin untuk yang kedua, pertemuan yang kedua dan pertemuan yang terakhir materi di bulan Ramadan ini cukup sekian. Sebenarnya masih banyak materi-materi yang harus dibahas, tapi waktulah yang terbatas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung kalian. Selamat melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan kalian lulus dalam pembiasaan ini dan bisa diterapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.